Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri di webinar kali ini tentang digital marketing di channelnya dagangankita.com. Oke, sebelum kita mulai, untuk teman-teman semua jangan lupa like, subscribe, komen jika ada yang mau ditanyakan, dan follow semua akun sosial media kita dagangankita.com. Oke, kita lanjut. Digital marketing. Ikuti perkembangan teknologi atau kita akan tertinggal karena dunia saat ini berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Nah, kenapa saya ambil tema ini? Karena masih banyak di antara kita, nggak semua ya, tapi masih banyak di antara kita yang tidak mau mengikuti teknologi. Entah itu karena kebingungan atau memang karena prinsipnya. Kalau sudah karena prinsipnya ya kita tidak memaksakan. Tapi kalau karena tidak ada pengetahuan, nah ini saya sampaikan karena apa? Bisnis saat ini itu semuanya sudah harus terdigitalisasi. Tapi kalau yang tidak mau mengikuti ya nggak apa-apa, monggo, itu adalah hak masing-masing. Tapi ingat, kita flashback misal 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Sebelum adanya digitalisasi atau sebelum adanya marketplace misal ya. Sebelum adanya marketplace, sebelum gencar-gencarnya marketplace itu kan sekitar 10, 20, 15 tahun ke belakang kan. Nah itu berarti kalau kita ambil 20 tahun ke belakang berarti di antara tahun 2000-an, 2000, 2023 atau di bawah 2005 dan semua serba masih manual. Nah sekarang semua sudah digital. Coba lihat. Dari kota sampai dengan desa, pelosok, bahkan di atas gunung pun. Sekarang ini eranya adalah belanja online dan itu adalah potensi yang sangat besar. Potensi yang sangat besar yang bisa kita manfaatkan sebagai digital marketer untuk memasarkan produk kita dengan market yang sangat luas. Kalau offline mungkin cuman daerah tertentu atau tercakup wilayah-wilayah tertentu. Kalau online kita bisa mencakup dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia. Nah ini yang bisa kita lakukan di era digital saat ini. Nah terus lanjut, bisnis itu mudah jika tahu polanya. Nah ini saya tekankan juga, sebenarnya bisnis itu mudah kalau tahu polanya. Polanya seperti apa? Pola itu dilandasi dari yang namanya pola berpikir atau pola kita memikirkan gimana sih caranya gitu. Jadi bisnis itu mudah, kalau jalanin bisnis itu mudah karena sistem itu ya gitu-gitu aja. Tapi pola pikir kita untuk maju, pola pikir kita untuk berkembang, pola pikir kita untuk konsisten, pola pikir kita untuk hal-hal yang mendetail ini yang harus kita tekankan. Sebab apa? Bisnis online ini adalah bisnis yang kita tidak tahu kapan konsumen itu datang, kapan konsumen itu beli, dari mana dia datang, dari mana dia mau dapat informasi dan lain sebagainya. Itu kita tidak tahu. Makanya kita harus berpola. Minimal kalau saya katakan kita harus punya rasa. Rasa apa? Rasa memiliki, rasa perhatian terhadap bisnis tersebut meskipun tidak terlihat fisiknya. Terus rasa kita terhadap syukur, rasa kita terhadap tanggung jawab dan lain sebagainya. Terutama pola berpikir kita untuk bahasanya itu untuk kita meletakkan bukan fisik tapi meletakkan jiwa kita di dalam bisnis online tersebut. Istilahnya ginilah, online sama offline itu sebenarnya hampir-hampir mirip. Hampir-hampir mirip gimana? Kalau online itu kita jaga secara fisik, kalau offline itu kita jaga secara non fisik atau kita jaga melalui gadget dan lain sebagainya. Nah minimal kita harus memperhatikan hal-hal kecil, jangan bosan-bosan buka misal
kalau di marketplace seller center. Jangan bingung kalau udah di seller center ngapain dan lain sebagainya. Terutama tentang bagaimana sih konsep rezeki tersebut. Nah, itu kita juga harus tahu rezeki itu tuh datangnya dari mana, kita harus seperti apa, kan gitu. Misal nih rezeki itu kan sudah pasti datang dari Allah atau datang dari Sang Maha Pencipta. Nah, gimana caranya kita bisa mendapatkan rezeki banyak? Ya kita harus dekat sama Allah. Lakukan hal-hal positif, lakukan hal-hal yang dimana Allah itu sayang nanti sama kita gitu loh. Istilahnya kita pengen misal nih kalau kita pengen dikasih uang sama orang tua, ya kita harus dekat sama orang tua. Coba kalau kita marahan kita ini, ya orang tua pasti nggak mau ngasih kan, istilahnya kalau dalam manusia gitu. Apalagi konteksnya dengan Allah. Nah kita ya memang harus dekat, misal sholat 5 waktunya, sedekahnya, terus amalan-amalannya mungkin kalau ada, atau hal-hal lain yang memang Allah itu suka gitu loh. Dan nanti Allah akan Allah akan cepat ngasihnya gitu loh. Jadi ya kalau saya mengibaratkan kita harus dekat, kita harus ngerengek, kita harus manja sama Allah dan lain sebagainya. Nanti kalau kita bahas tentang itu nanti terlalu panjang karena konsepnya nanti sudah masuk ke religi dan menyatukan antara bisnis dengan religi. Nah ini juga butuh season sendiri. Nah itu, tapi intinya kita harus punya rasa, terutama rasa tanggung jawab dan rasa tahu bahwa siapa sih yang memberikan rezeki itu. Nah, polanya seperti itu sih, kita harus memiliki pola yang ya memang dari hati, dari pikiran, dari fisik kita fight gitu loh, kita kuat. Nah seperti itu. Kita lanjut. Nah di sini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, apa tujuanmu? Nah, di sini ada tulisan I'm possible, bukan impossible, tapi I'm possible. Nah, pasti tahulah artinya ya, nggak perlu saya artikan. Nah, apa tujuanmu? Cara apa yang akan digunakan? Nah, ini mindsetnya harus ditata. Kalau kita nggak punya tujuan, kita akan bingung. Contoh, kita mau ke Jakarta. Tujuan kita ke Jakarta. Nah, caranya gimana sampai Jakarta gitu loh. Kan banyak cara nyampe Jakarta. Bisa lewat tol, bisa lewat jalur selatan, bisa lewat jalur tengah, bisa naik pesawat ataupun apapun itu. Tapi kita tahu tujuan kita mau ke Jakarta. Apakah bisa nyampe Jakarta? Belum tentu. Tapi kita setidaknya sudah punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuan bisnis, terutama bisnis ya. Jangan sekali-kali tujuan bisnis itu adalah uang atau kekayaan. Tolong jangan seperti itu. Karena apa? Kalau kalian atau kalau teman-teman tujuan bisnisnya itu untuk memperkaya diri, untuk memiliki uang banyak, sudah bisa saya pastikan teman-teman akan capek. Karena apa? Uang itu tidak ada ukurannya. Kita punya 1 juta kurang, kita punya 10 juta kurang, kita punya 100 juta kurang, kita punya 1 M kurang, kita punya triliunan kurang. Karena apa? Tujuannya uang. Tapi coba dirubah polanya. Tujuannya apa? Bermanfaat. Tujuannya apa? Bisa bersedekah lebih banyak lagi. Tujuannya apa lagi? Bisa membahagiakan orang tua, bisa membahagiakan keluarga, bisa berangkat haji setiap tahun, bisa umroh setiap bulan, bisa mengumrohkan dan lain sebagainya. Tujuannya ditata dulu, mindsetnya ditata. Ketika kita punya tujuan itu, kita berdoa, kita minta sama Allah, nanti Allah akan mudahkan. Karena apa? Allah itu ya memberi sesuai dengan apa yang kita inginkan kan gitu loh. Allah itu dekat kan gitu loh. Allah itu memberikan sesuai dengan apa yang kita minta. Asal itu baik kan gitu. Bahkan orang yang istilahnya nggak taat pun juga pasti dikasih rezeki sama Allah. Tapi kan tujuannya beda. Nah gitu loh. Jadi jangan sekali-kali menerapkan tujuan bisnis itu hanya semata-mata pengen punya uang. Nah, jadi tujuannya harus dirubah. Kalau bisa beli tanah, tanahnya buat apa? Kalau bisa beli mobil Alphard, mobil Alphardnya buat apa? Seperti itu, harus tahu tujuannya.
Terus yang kedua, di mana kita menjalankan bisnis. Nah, ini kita juga harus tahu. Setelah kita tahu tujuan bisnis kita, ya memang uang itu adalah goalnya. Tapi tujuannya untuk apa uangnya kan gitu toh. Tetap semua harus punya uang banyak. Gimana kita mau banyak sedekah kalau kita tidak punya uang kan gitu toh. Nah, terus sudah tahu itu di mana kita menjalankan bisnis. Nah, itu ada medianya, kompetitornya, marketnya. Nah, ini harus kita analisis, analisis. Nah, itu kan kita harus menganalisis di mana kita akan menjalankan bisnis. Jangan sampai sudah ada tujuannya tapi kita nggak tahu ini mau apa, ini mau offline atau mau online. Online juga banyak. Media online itu banyak. Nah, ini tentukan mau media mana sebagai startnya, nanti media mana lagi sebagai pengembangannya. Terus kompetitornya siapa saja kita harus tahu. Karena bisnis ini ibarat kita berperang. Kenapa saya bilang gitu? Karena kompetitor itu datang setiap saat. Kompetitor itu banyak, ya kita harus siap dengan kompetitor. Kita istilahnya kalau mau perang ya jangan lawaran itu apa istilahnya, jangan kita polosan nggak bawa apa-apa kita perang ya mati konyol. Kita harus punya safety, harus punya kekuatan, harus punya cara untuk kompetitor mainnya gini, saya main gini, saya harus lewat sini, saya harus kayak gini. Kompetitor nggak punya kelebihan ini, saya punya, oke kita mainkan. Marketnya, saya marketnya menengah ke bawah misal atau menengah ke atas, atau semua market kita bisa bisa kita hajar, bisa kita serap dan lain sebagainya. Oke, medianya media apa? Mungkin pertama kita pakai sosial media misal. Oke, sosial media itu ada apa aja, caranya gimana? Saya pakai marketplace itu seperti apa? Saya pakai website Google dan lain sebagainya seperti apa? Kita harus tahu, kita petakan. Kok ribet banget sih bisnis? Bukan ribet, tapi lebih ke kita mempermudah alur supaya kita tahu di mana kita akan menjalankan gitu loh. Kalau kamu nggak mau ribet, nggak usah bisnis, tidur aja kan gitu toh. Nah, oke, yang ketiga yaitu inovasi. Nah, ini sudah tahu tujuannya, di mana menjalankannya, kita inovasi. Inovasi itu identik tentang amati, tiru, modifikasi, eksekusi, dan yang terakhir konsisten. Nah, ini yang paling harus diperhatikan oleh teman-teman yang belum menjalankan bisnis, bahkan yang sudah menjalankan bisnis. Berinovasi, mengamati kompetitor, mengamati medianya, mengamati marketnya, tiru. Nah, karena apa? Kalau kita itu minim ide, yang harus kita lakukan ya meniru gitu loh. Tapi menirunya jangan niru jiplak-plek, tapi diamati, ditiru, dimodifikasi. Di sini ada beberapa kalimat saling satu kesatuan dari beberapa kalimat. Jadi jangan cuman ngamati tok ya ora iso apa-apa. Niru tok ya kesandungan gitu ta. Modifikasi. Ketika kita tahu, saya mainnya gamis. Oke, gamis itu diamati. Gamis itu seperti apa? Marketnya di mana? Yang paling rame itu apa? Tiru produknya yang mana kan gitu. Produknya yang lagi rame ini. Ditiru, terus dimodifikasi. Dia itu kurang ini. Dia nggak ada aksen ininya di gamisnya, atau dia nggak ada lekukan ini, atau ukurannya dia cuma main ML XL. Oke, kita mainkan yang jumbo karena marketnya orang-orang Indonesia itu kan ada yang dari yang kurus sampai dengan yang gemuk. Nah, ini kalau kompetitor belum mainin market yang big size, kita mainkan. Terus nanti kompetitor tidak mainkan bisa custom, misal custom ukuran, karena kalau gamis itu kan biasanya panjang ya ukurannya. Terus nanti misal kompetitor tidak bisa potong bahan untuk sesuai dengan konsumen, kita lakukan. Oke, kita plusnya bisa menyesuaikan badan atau tinggi badan si konsumen. Misal kita ukuran standarnya 136 misal tinggi gamis. Ternyata konsumennya tingginya hanya sekian, terus nanti gamisnya ternyata panjangnya butuhnya cuma 120. Oke, kita eksekusi, kita kurangi 16 cm, kita siapkan,
dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu memodifikasinya. Terus eksekusi. Kalau kita sudah amati, sudah meniru, sudah memodifikasi, nggak dieksekusi, ya sama aja bohong kan gitu. Terus sudah amati, tiru, modifikasi, eksekusi, tapi nggak konsisten, ya podo wae bohong, nggak akan jalan. Nah ini PR-nya adalah konsisten dari keempat aspek tersebut. Kuncinya adalah di konsisten. Jadilah nanti namanya impossible. Jadilah generasi yang impossible. Jangan jadi generasi yang dikit-dikit males, dikit-dikit tidur, dikit-dikit main game, generasi lembek kan gitu. Jangan kayak gitu. Semangat, kita harus tahu tujuan hidup kita tahu tujuan bisnis kita, di mana kita berbisnis, kita inovasi. Otak itu dikasih sama Allah untuk berpikir, fisik yang kuat, yang sempurna dikasih Allah itu untuk berjuang, bukan untuk malas-malasan gitu ya teman-teman. Oke, sorry saya rada keras karena ini berkaitan tentang mindset, market, dan inovasi. Supaya apa? Supaya pikiran kalian terbuka dan kalian semangat, karena saya akan memprovokasi kalian untuk menjadi orang yang impossible, bukan orang yang lembek. Nah, gitu. Kita lanjut. Tidak ada barang yang tidak laku dijual. Nah, ingat buat teman-teman semua yang belum menjalankan bisnis ataupun yang sudah menjalankan bisnis, tidak ada barang yang tidak laku dijual. Jika barang itu tidak laku, maka yang salah itu adalah marketingnya. Coba deh teman-teman lihat di marketplace ataupun di sosial media. Ada enggak kadang barang yang tidak kita pikirkan, yang tidak terfikir, atau yang bahkan itu sampah ataupun apalah yang dimana itu tuh nggak bagi kita nggak ada gunanya, tapi laku. Coba deh teman-teman cek di marketplace. Misal batu kali yang kecil-kecil buat gosok apa namanya, kalau dulu itu ada lagunya, kosokan watu neng kali nyemplung neng gedung. Nah itu kosokan watu itu. Nah itu ada itu kan kayak gitu tau. Atau kelapa yang kecil, tahu nggak, beluluk itu namanya, atau apalah yang apa namanya, kadang itu kita ngopo gitu loh, untuk apa beluluk itu tapi penjualannya bagus gitu, penjualannya luar biasa. Atau daun pisang, misal daun pisang itu kan kalau untuk orang desa itu banyak banget, tapi kalau untuk di kota itu susah nyari daun pisang, harus beli kan gitu toh. Beluluk juga gitu, ada untuk obat apa gitu. Di kayak batu kali tadi juga iya, gosokan itu. Kalau di desa banyak, apalagi desa yang pinggir ada sungai gede yang sungainya banyak batu-batu yang hitam itu, batu yang gede itu batu-batu bulat-bulat itu enak. Tapi kalau di kota ya adanya batu kerikil aspal kan. Kalau buat kosokan ya bundas semua, kok bundas sih, lecet semua kan gitu toh. Nah itu, jadi tidak ada barang yang tidak laku, makanya pikirannya harus dibuka. Ini laku enggak ya, ini laku. Semua barang laku, enggak ada barang yang enggak laku. Wes itu mau jualan apapun itu laku. Yang penting satu konsepnya halal, tidak melanggar hukum. Ya udah jual aja kan gitu toh. Enggak usah pilih-pilih. Nah kalau kalian pilih-pilih ya mumet nanti. Tapi kalau kalian memang sudah mau branding, sudah punya rencana nge-brand, ya monggo lakukan branding, pilih barang mana, eksekusi konsisten. Tapi kalau kalian misal, aku belum ada nih brand yang mau saya produk yang mau saya yang mau saya branding atau yang mau saya jual secara secara brand yang bagus, belum ada, ya wes apa-apa dol wae. Karena apa? Kita itu butuh makan, bukan butuh lain-lainnya kan gitu toh. Apa mau tiap hari cuma rebahan, minta ke orang tua atau minta ke utang ke temennya atau lain sebagainya. Jangan kayak gitu. Dunia ini sudah digital, jualan apapun laku, media apapun bisa digunakan. Yang penting kamu mau menjalankan, intinya itu. Ingat ya, tidak ada barang yang tidak laku. Tanam di otaknya, tanam di hatinya, eksekusi. Oke? Nah, terus media promosi digital. Nah, karena kita yang kita bahas judulnya digital, jadi saya
tidak akan terlalu menyinggung ke yang non-digital. Kita ke digital aja. Digital itu apa? Setiap media memiliki karakter dan market sendiri, namun polanya hampir sama. Nah, media promosi digital itu, setiap media itu hampir memiliki karakter hampir memiliki pola yang sama, tapi memiliki karakter yang berbeda-beda dan marketnya sendiri-sendiri. Tapi semuanya intinya untuk apa sih? Intinya adalah untuk kita jualan supaya barang kita laku, apapun medianya. Nah, di sini saya bagi menjadi 3. Yang pertama marketplace, yang kedua sosial media, yang ketiga Google atau website nanti. Nah, di marketplace itu sebenarnya ada banyak, tapi ini saya ambil 4 atau 5 ya. Kita ambil 5 yang familiar lah. Yang familiar itu ada Lazada, ada Shopee, ada Tokopedia, ada OLX, ada Bukalapak. Ada lagi Blibli, ada lagi lain sebagainya, ada banyak sebenarnya. Kalau dulu awal-awal marketplace booming itu ada banyak, ada Matahari Mall, ada Elevenia, ada apalagi JDID, ada banyak banget lah. Tapi yang sampai saat ini bertahan adalah Lazada, Shopee, Tokopedia, OLX, Bukalapak, dan yang terbaru TikTok Shop. Tapi TikTok Shop per hari ini, per saya membuat video di bulan Desember 2023, itu sedang tutup, belum buka lagi, tapi rencananya segera dibuka. Nah, nanti kalau udah dibuka ya silakan eksekusi di TikTok Shop. Oke. Yang kedua media sosial atau sosial media itu ada Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram. Loh, kenapa kok TikTok tadi disebutkan di marketplace terus disebutkan di sosial media? Karena TikTok itu kemarin itu sosial e-commerce atau sosial media yang bisa check out barang. Tapi sekarang terpisah sudah. Tapi nggak tahu nanti setelah tutup ini apakah digabung lagi atau dia terpisah. Kita nggak tahu. Yang jelas TikTok itu adalah sosial media. Ada Facebook, ada Instagram, TikTok, WhatsApp. Loh, kok WhatsApp termasuk sosial media? Lah, WhatsApp bukan sosial media. Terus WhatsApp itu apa? Alat komunikasi. Komunikasi itu apa? Bersosial. Terus sosial itu apa ya? Medianya ya itu WhatsApp kan gitu tuh ya. Sosial media, Telegram dan lain sebagainya. Ini ada cara-caranya nanti jualan di situ. Terus ada Google. Ada Google Maps, ada website bisnis, ada website gratis, ada Gmail dan lain sebagainya. Semuanya ini bisa gratisan, semuanya ini juga bisa berbayar. Tinggal tujuan dan budgetmu berapa serta keilmuan yang kalian miliki sampai mana. Kalau saya sarankan awal-awal pakai organik, pakai yang gratis. Seperti itu, nggak usah mikirin, aduh saya nggak bisa, saya nggak ada modal, saya nggak ada ini. Itu kan pikiranmu, tapi kalau kamu jalankan pasti ada cara kan gitu toh. Memang semuanya butuh modal. Tidak ada bisnis yang tidak menggunakan modal. Semua bisnis butuh modal. Modalnya apa? Minimal modalnya otak kan gitu toh. Minimal supaya berpikir. Nah, seperti itu. Jadi ada marketplace, ada sosial media, ada Google. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Nah, marketplace itu ada Lazada, Shopee, dan Tokopedia, sosial media, dan lain sebagainya. Nah, itu. Intinya ketiganya ini memiliki karakter dan market sendiri. Namun polanya hampir-hampir mirip. Terus kita lanjut. Nah, karakteristik setiap media. Nah, ini karakteristiknya. Kalau marketplace itu untuk tempat orang mencari atau membeli barang keperluan. Jadi sangat jarang sekali orang masuk ke marketplace itu cuman mau kepo, jarang kan gitu. Orang yang sudah buka marketplace itu biasanya scroll-scroll, nyari-nyari barang, mau beli apa atau nyari referensi apa dan lain sebagainya, tapi berkaitan tentang mencari barang, mau order atau mau beli. Nah, karena marketplace. Nah, itu. Nah, ketika kita sudah tahu marketplace itu tempat orang mencari barang atau membeli barang, yang kita perlukan adalah kata kunci, konten, dan pelayanan. Kenapa gitu? Karena marketplace itu identik dengan yang namanya kata kunci. Ketika orang nyari barang, itu nggak mungkin orang asalnya scroll, tapi pasti ngetik. Nah, yang diketik itulah yang namanya kata kunci.
Nah, kata kunci itu ada banyak. Ada itu kata kunci emas, ada kata kunci perak, ada kata kunci turunan, ada kata kunci bayangan, dan lain sebagainya. Ya, kita jelaskan nanti di season berikutnya aja. Kalau saya jelaskan di season ini nanti panjang kali lebar, nanti malah nggak selesai-selesai. Nah, ini untuk webinar ini saya menggambarkan nanti untuk detailnya kita share di video berikutnya atau teman-teman bisa lihat di konten video YouTube-nya di dagangankita.com. Nah, kata kunci. Kalau orang itu mau mencari barang itu pasti ngetik. Misal nih mau cari sofa, nggak mungkin orang ngetiknya kasur atau nggak mungkin orang ngetiknya gamis. Ya kalau mau nyari sofa yang diketik adalah sofa. Nah, seperti itulah kata kunci. Kalau kita jualan sofa, ya jangan ditulis kasur, jangan ditulis gamis, tapi ketiklah sofa di judulnya. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nanti sofa itu ada turunannya. Sofa itu apa? Tempat duduk. Sofa itu apa? Ada busanya, ada ukurannya, ada bahannya, ada kelebihannya, ada nama tenarnya dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi kata kunci. Terus kontennya apa? Kontennya adalah foto. Karena apa? Setelah orang mengetik kata kunci terus muncul yang dia cari, itu orang psikologinya sudah berubah. Dari yang pertama dia mencari dengan kata kunci, ketika sudah muncul barangnya, orang sudah fokus ke kontennya. Makanya setelah kita indeks kata kunci terbaik atau kata kunci sesuai dengan produknya, kita harus sediakan konten yang menarik. Karena sudah kata kunci itu sudah dikesampingkan sama konsumen. Karena dia udah ngetik sofa, nanti muncul tuh sofa-sofa banyak komputer-komputer kita. Sebisa mungkin kita suguhkan gambar yang bagus, video yang bagus, karena orang sudah tidak memperhatikan kata kunci sofa lagi, tapi sudah melihat konten-konten yang menurut dia cocok. Makanya kontennya harus bagus, ada videonya, ada detailnya, dan lain sebagainya. Nah, nanti ada cara upload produk yang baik, cara upload produk supaya cepat naik, cara upload produk supaya menarik dan lain sebagainya, itu ada caranya. Terus yang ketiga adalah pelayanan. Setelah orang mencari kata kunci, muncul konten, muncul produk-produk, konten kita diklik. Nah, yang terakhir pelayanan. Pelayanan ini ada pelayanan pra pembelian, ada pelayanan ketika beli, ada pelayanan pasca pembelian. Jadi kita harus bisa melayani dengan baik. Ketika orang tanya, kita jawab dengan baik. Ketika orang beli, kita layani, kita kirim. Setelah beli, kita follow up dan lain sebagainya. Yang kedua, sosial media. Nah, sosial media itu identik dengan tempat orang berkumpul, bersosial, dan kepo. Nah, sosial media itu identik tentang itu. Orang-orang berkumpul untuk bersosial, grup dan lain sebagainya. Terus orang-orang bersosial memamerkan apa yang dia miliki, memberi informasi dan lain sebagainya. Terus orang kepo. Biasanya orang-orang kepo itu ada di sosial media. Nah, orang-orang yang ada di sosial media itu harus kita layani dengan apa? Dengan memberikan konten, karena mereka itu jarang sekali ngetik kata kunci, tapi mereka itu biasanya scroll. Nah, jadi kecepatan jari atau kecepatan jempol, RPM jempolnya sosial media itu, orang-orang yang bersosial media itu bahkan lebih kenceng daripada motor GP kan itu. Cepet banget, makanya kita harus memberikan konten video atau foto yang bagus. Supaya apa? Sama algoritmanya sosial media itu diangkat, direkomendasikan, dan orang itu tertarik nonton. Biasanya itu adalah edukasi atau produk. Kalau misalnya kita jualan produk, di situ kita yang biasanya yang paling ramai itu kalau nggak edukasi ya candaan. Tapi kalau kita mau jualan itu lebih baik kita mengedukasi. Jadi jangan langsung disuguhkan produknya. Buat konten langsung produknya, ya orang bosen, orang nggak mau beli. Orang mau beli itu kan karena teredukasi, karena psikologinya kan kepancing dan tertarik gitu loh. Jadi harus kita
edukasi dulu, terus nanti atau produknya yang kita buat edukasinya. Nah itu harus kita buat. Misal kita jualan sofa ya, kita karena tadi marketplace sofa ya, kita contohkan sofa. Nah sofa itu kalau kita foto terus kita share di sosial media, orang cuman kayak gitu. Tapi kalau misal kita coba dengan video edukasi itu misal nih sofa ditaruh di ruang tertentu dengan tampilan yang bagus, terus kita edukasi bahwa sofa ini tuh harusnya buat duduk bareng-bareng keluarga atau tamu dan lain sebagainya. Ternyata di era sekarang ini kan era gadget ya. Nah, misal nih kita kasih video, misal video pertamanya misal orang tua, bapak, ibu, anak pada mainan gadget sendiri-sendiri, terus nanti nggak harmoni, nggak asik di rumah, jadi bosan. Nah terus adanya sofa itu nanti kita buat pada duduk di situ, nanti anaknya belajar dan lain sebagainya, kenyamanan dan lain sebagainya kita tunjukkan. Karena apa? Dengan sofa ini rumah jadi lebih nyaman, ada tempat duduknya, terus nanti rumah jadi terlihat estetik dan lain sebagainya. Nah kita harus ciptakan hook atau headline-nya. Nah itu bisa melalui verbal, kata-kata, voice suara atau visual tampilan. Nah setelah kita tampilkan hooknya tadi kan berarti problem di dalam keluarga atau problem di dalam satu lingkungan. Nah, problemnya apa? Tadi pada mainan gadget dan lain sebagainya. Nah terus kita kita ciptakan problem, terus kita ciptakan solusinya apa? Ketika nanti ada sofa kayak gini, benefitnya apa? Sofa ini bisa untuk tampilan ruangan yang bagus, nyaman. Ketika kita berada di tempat yang nyaman, pasti kita juga akan merasa enak. Terus call to action-nya ya produknya dan lain sebagainya. Nah ini bisa dipahami nggak? Atau terlalu mulek-mulek sana sini? Nah kalau memang bingung, kalian bisa komen nih tentang sosial media itu seperti apa, nanti saya jelaskan secara detailnya karena kita ngejar waktu juga. Nah terus yang ketiga, sorry ini 1, 2 lagi. Yang ketiga itu adalah Google Maps. Nah Google Maps karena Google atau kita fokusnya ke Google Maps ya, karena kalau kita nanti ke Google, ke website dan lain sebagainya itu lebih dalam lagi. Yang paling sederhana untuk men-trigger konsumen itu adalah Google Map, karena teman-teman kalau tahu Google Map itu adalah media yang paling bagus untuk jualan online. Nah Google Map itu adalah tempat orang mencari informasi, penamaan tempat, kata kunci, konten, dan pelayanan. Jadi orang-orang sekarang itu kalau mau kemana-mana, mau pergi, itu kebanyakan atau mayoritas menggunakan Google Map. Misal nih, hal sederhananya, mau beli makan itu loh, kadang yang ngetiknya di Google Map. Misal saya pengen ayam potong, atau saya pengen bebek goreng. Saya bingung nih, selain sosial media, saya nyarinya pasti di Google. Nah nanti muncul tuh bebek di Google Map. Nah itulah yang akan kita tuju, yang akan kita gunakan media Google Map ini untuk men-trigger konsumen supaya datang, terutama ya kalau teman-teman punya offline-nya. Tapi kalau misal teman-teman nggak punya offline, ya setidaknya memberikan informasi supaya orang-orang yang di sekitar, atau misal kita di Jogja ya, orang-orang sekitar Jogja kalau mau beli langsung bisa. Karena nggak semua konsumen, terutama konsumen di wilayah-wilayah terdekat itu biasanya lebih nyaman datang langsung. Tapi kalau misal teman-teman mainnya hanya hanya online, nggak mau melayani offline, Google Map itu sebagai sarana untuk marketing, men-trigger. Di situ nanti kita kasih link, kalau mau beli bisa melalui misal sosial media, marketplace, dan lain sebagainya. Makanya penamaan tempat, menggunakan kata kunci dan konten serta pelayanan ini perlu diperhatikan. Kalau kita salah menamakan tempat, ya orang-orang bakal bingung kita itu apa kan gitu. Kita harus detailkan kita itu siapa kan gitu. Terus kata kuncinya sesuai dengan apa yang diketik, karena orang yang mencari di Google Map itu hampir-hampir mirip seperti di marketplace. Dia pasti ngetik itu identik dengan kata kunci. Terus kita kasih konten, kita kasih informasi bahwa kita itu jualan apa, kita itu ngapain, kok punya titik di Google Map dan lain sebagainya. Terus pelayanan.
Karena di Google Maps sekarang bisa chatting langsung melalui Google Maps. Jadi ya pelayanannya kita layani, kita arahkan, kita berikan penjelasan dan lain sebagainya. Oke, nah ini adalah data. Data ini saya ambil dari Databox. Databox, teman-teman bisa kunjungi ketika aja Databox nanti muncul nih data-data tentang rata-rata kunjungan marketplace per bulannya di tahun 2023. Nah ini setiap tahunnya itu, setiap bulannya itu mengalami kenaikan yang signifikan. Karena apa? Sekarang itu semuanya serba digital. Nah, terutama Shopee nih. Shopee ini pengunjungnya paling banyak, berarti marketnya paling luas. Terus Tokopedia, terus ada Lazada, ada Blibli, ada Bukalapak. Yang lainnya nggak tahu, sama Databox nggak di-share. Jadi ya saya nggak tahu jumlahnya berapa. Nah di sini dibagi menjadi 3 quartet atau 3 season atau 3 bagian dalam 1 tahun, berarti 4 bulan sekali. Nah di kuartal pertama rata-rata kunjungan situs itu per bulannya untuk Shopee itu 157 juta. Itu sudah berapa persen dari total populasi makhluk hidup atau manusia yang ada di Indonesia? Itu sudah sekitar 60-70%. Di kuartal kedua, di 4 bulan kedua berarti ya. Berarti kalau kuartal pertama itu bulan 1, 2, 3, 4. Bulan kuartal 2 itu berarti 5, 6, 7, 8. Nah itu naik dari 157 juta menjadi 166 juta. Di kuartal ketiga di akhir tahun itu sudah mencapai 216 juta. Bayangin itu, kita nggak usah banyak-banyak. Kita ambil 0,00000 sekiannya dari total pengunjung di Shopee ataupun di Tokopedia atau di Lazada, itu sudah capek ngelayanin orderannya, udah ribuan orderan beneran setiap hari. Nggak usah muluk-muluk, wah saya harus target 1% dari total pengunjung Shopee. Piro budgetmu mas, kan gitu. Piro budgetmu mbak. Kalau budgetnya masih minim, ambil aja nilai terendahnya dulu, berkembang dari budget yang kecil ke yang besar. Boleh punya target, boleh, tapi sesuaikan dengan kapasitas kita. Kok ndak malah mumet. Awali dulu, mulai dulu. Kalau saya biasanya memakai prinsip perubahan itu ada prinsipnya adalah 3M. Mulai dari diri sendiri, terus mulai dari Nah, jadi ada 3M. Nah, 3M-nya apa? Nah, silakan cari. Nah, itu yang pertama mulai dari diri sendiri, yang terakhir mulai dari sekarang. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil dan mulai dari sekarang. Wis ora sangkungkuan, rasa nanti-nanti, oke? Nah, ini datanya. Ini potensinya luar biasa. Rata-rata kunjungannya sekian banyak loh. Kalau kita nggak make itu sangat rugi. Oke, terus jumlah pengguna internet dan sosial media di Indonesia nih. Jumlah pengguna internet itu dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan itu semakin naik. Karena semuanya sekarang sudah punya handphone, sudah 90% lah mungkin ya. Atau berapa persen dari populasi ini, kalau sudah hitungannya jutaan sampai dengan 200 juta itu biasanya ya wis hampir 90% sudah punya gadget. Dan sekarang satu orang itu bisa memiliki lebih dari satu gadget. Dan satu keluarga misal isinya 4, biasanya handphonenya juga 4. Nah ini biasanya belanjanya beda-beda. Bapaknya belanja di Tokopedia, ibunya di Shopee, anaknya di TikTok, nah kayak gitu. Nah, kita harus sebar jaring sebisa mungkin kan gitu. Nah datanya segini banyaknya, kalau nggak kita manfaatin ya rugi besar. Nah itu. Terus potensi berjualan di Google Maps. Nah Google Maps memiliki 154,4 juta pengguna bulanan. Wah segini banyaknya ini. Bahkan Waze, Apple Maps itu nggak nyampe setengahnya. Google Maps itu memang merajai aplikasi tentang navigasi. Nah, ini harus kita manfaatkan. Nah, itu loh.
Google Map adalah aplikasi navigasi terpopuler di dunia, bukan di Indonesia loh, tapi di dunia. Wah, ngeri kan, di dunia. Jadi wis kelasnya ora lokalan, tapi kelasnya dunia internasional. Nah itu kita gunakan, jangan ketinggalan kan gitu, ada caranya. Terus, nah sudah siap memulai berjualan atau mengembangkan bisnismu? Nah tadi kan udah saya jelaskan, udah siap belum? Kalau udah siap ya digas, nggak usah nanti-nanti. Caranya gimana? Nah caranya yang harus disiapkan kalau kita mau jualan itu yang pertama adalah laptop atau komputer. Kalau pakai HP bisa nggak Mas? Bisa tapi nggak maksimal. Usahakan minimal lah laptop. Elek-elek ya laptop lah gitu aja. Laptop meskipun RAM-nya masih kecil ya lemot. Yang penting punya laptop dulu. Yang penting ada laptop, minjem atau gimana. Karena apa? Ketika kita menggunakan laptop atau komputer, kita bisa mengeksplor lebih dalam. Bukan terus kita mengintimidasi bahwa pakai handphone itu tidak bisa. Enggak, tapi kita itu butuh eksplorasi, butuh inovasi. Makanya gunakan alat yang sesuai dengan kegunaannya. Nah itu. Terus yang kedua, nama brand atau nama toko atau nama bisnis. Mau di sosial media, mau di marketplace, mau di Google, itu butuh yang namanya nama. Kalau nggak punya nama, ya no name, nanti nggak punya nama. Terus email. Yang ketiga email. Nah email ini juga berguna di semua platform. Baik itu sosial media, mau membuat akun juga butuh email. Di Google juga butuh email. Terus di marketplace juga butuh email. Terus yang keempat, nomor telepon. Nah untuk nomor telepon, kalau email bisa ya, email pribadi bisa dan lain sebagainya. Kalau nomor telepon sebisa mungkin dipisah dari nomor telepon pribadi. Bisnis ya bisnis, nomor telepon pribadi ya nomor telepon pribadi. Supaya apa? Tidak campur aduk dan kita juga masih punya kebebasan berekspresi secara pribadi dengan nomor telepon pribadi. Nah gitu. Terus data diri, KTP, legalitas usaha. Kalau belum punya legalitas ya minimal punya KTP lah. Kalau belum punya KTP ya pakai KTP-nya orang tua kalau misal umurnya belum cukup. Kalau misal kalian usia 15 tahun atau usia berapa di bawah 17 tahun yang belum punya KTP terus pengen berbisnis online ya gunakan data dirinya keluarga. Atau sekarang kayaknya ada namanya apa itu kartu anak itu yang merah itu. Yang pink, nah itu mungkin bisa itu. Cuman kan kalau buat rekening kayaknya belum bisa. Atau rekeningnya nanti bisa tapi rekening buat anak-anak. Cuman kalau saya biasanya lebih merekomendasikan kalau misal kalian belum punya KTP itu pakai datanya orang tua nggak apa-apa atau pakai datanya kakak, keluarga dan lain sebagainya. Terus rekening dan data diri atau KTP itu harus satu nama supaya diterima oleh sistem. Karena kalau beda-beda nama itu nggak boleh. Rekening bebas, mau rekening bank apapun bebas. Kalau bisa adalah bank-bank besar atau bank-bank BUMN supaya enak ketika melakukan transaksi dan kebanyakan orang juga memakai bank-bank tersebut. Nah, lebih mempermudah lah. Kalau ada yang mudah ngapain susah gitu loh. Aku kalau mau pakai bank ini bisa enggak? Bisa, tapi itu familiar enggak? Kurang familiar. Ya jangan dipakai, pakai yang misal BCA. Oh, ini bukan memasarkan BCA ya. Atau BNI atau BRI atau Mandiri. Nah, itu kan banyak orang pakai nih karena nanti identiknya untuk transaksi. Lah kalau misal kalian pakai bank A, ternyata konsumennya masyarakat Indonesia jarang gunain. Nah, mereka mau transfer atau mereka mau transaksi nanti ya susah kan gitu toh. Kalau misal langsung transaksi. Terus logo. Logo ini juga penting. Kalau belum punya ya buat dulu. Banyak sekarang aplikasi logo-logo itu banyak. Terus produk. Nah, produk ini yang paling penting, produknya apapun produknya seperti yang tadi itu saya jelaskan, tidak ada barang yang tidak laku dijual. Jadi produk itu siapkan sebanyak-banyaknya atau sebagus-bagusnya. Terus yang ke-9 NPWP jika ada, kalau nggak ada ya nggak usah, nggak apa-apa, nanti dibuat kalau belum ada. Tapi kalau nggak mau buat ya nggak apa-apa, monggo, itu hak pribadi masing-masing. Tapi kalau sebagai warga negara yang taat,
buatlah NPWP. Ya, di endorse enggak ini? Enggak. Oke, terserah, kalau poin 9 itu terserah pribadi masing-masing. Terus semua data aktif dan sesuai satu alur. Bisa menggunakan data orang lain tapi harus satu nama antara KTP, rekening, dan NPWP jika ada. Harus satu garis. Misal nih, rekeningnya rekening kita, KTP-nya pakai KTP ibu kita, ya nggak bisa, nanti ditolak. Kalau KTP-nya KTP orang tua, ya rekeningnya ya rekening atas nama orang tua itu. Kalau rekeningnya ibu terus KTP-nya bapak, ya nggak iso, ya ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Rekeningnya pacar, ya berarti ya data dirinya pacar. Gitulah, intinya satu alur lah. Oke, lanjut. Nah, kita mulai praktek. Nah, untuk praktek ini akan kita buat season video selanjutnya. Jadi itu tadi ya teman-teman. Buat kalian yang mau belajar bisnis online, itu kalian bisa cek di channel YouTube-nya dagangankita.com. Di situ kita share tentang bagaimana berjualan di marketplace, bagaimana membuat Google Map, terus bagaimana bersosial media dan lain sebagainya, itu kita share. Jadi teman-teman bisa cek di YouTube dagangankita.com. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Mungkin gitu. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membuka pikiran, membuka wawasan, dan membuat teman-teman semua semangat. Apalagi generasi sekarang. Punya otak dipakai, punya fisik yang sempurna dipakai. Karena Allah memberikan itu untuk kita pergunakan, bukan untuk dianggurin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Saya Tri. Untuk menjadi profesional dibutuhkan proses yang panjang serta konsisten. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sukses selalu.